Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak punya tujuan lain, bukan untuk jadi dokter, bukan untuk jadi pengusaha, jadi insinyur, ya, jadi pejabat, bukan. Semata-mata hanya untuk menjadi hambanya Allah. Nah, maka kita sebagai orang tua harus menanamkan cita-cita ini kepada anak-anak kita, bahwa nah, kamu punya cita-cita besar yang telah Allah tetapkan, yaitu menjadi hamba Allah. Kalau Bapak Ibu menginginkan anaknya jadi dokter, terus ternyata ketika sudah besar nggak jadi dokter, tidak gagal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya jadi arsitek, terus setelah besar tidak menjadi arsitek, tidak gagal. Bapak Ibu tidak gagal. Pengen anaknya jadi pengusaha, setelah besar tidak menjadi pengusaha, tidak gagal. Tapi kalau Bapak Ibu melihat anaknya setelah balik, setelah besar, kok tidak menjadi hamba Allah, gagal Bapak Ibu. Gagal. Dan itu kegagalan yang fatal. Kegagalan yang fatal. Banyak orang tua yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita untuk menjadi arsitek, dokter, ya kan, pengusaha dan segala sebagainya, sampai disekolahkan di sekolah bisnis, dikuliahkan, dimodalin sedemikian rupa agar berhasil. Tapi tidak berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita besar dalam kehidupan manusia, yaitu menjadi hamba Allah. Suatu ketika sepulang sholat asar, seingat saya membonceng anak saya. Habis sholat dari masjid itu, di belakang anak saya itu Hamzah, anak ke-6, itu ngomong, "Bah, nanti Anja kalau udah gede mau menjadi apa yang Abah kepingin. Abah pengen Anja jadi apa? Nanti Anja jadi orang seperti itu." Kata saya, buat Abah, Anja itu terserah mau jadi apa aja. Mau jadi pegawai boleh, mau jadi pedagang boleh, mau jadi guru boleh, mau jadi apa aja boleh. Abah nggak masalah. Yang penting jadi orang soleh. Yang penting jadi orang soleh. Banyak orang tua yang begitu strike, begitu lempeng menginginkan anaknya, kamu pokoknya harus jadi dokter. Kalau nggak jadi dokter gagal kamu. Sehingga anaknya tertekan dan sebagainya, ya. Tapi tidak pernah menekankan kamu harus jadi hamba Allah. Tidak pernah menggariskan garis yang sedemikian lurus, ya. Membuatkan jalan sedemikian lurus agar anaknya itu jadi hamba Allah. Enggak. Nah, ini bahaya nih Bapak Ibu, ya. Kita harus tekankan kepada anak-anak kita, nah, kamu senangnya apa, pengen jadi apa, silahkan. Bapak pengusaha, kamu boleh jadi pegawai, nggak harus jadi pengusaha, nggak masalah. Bapak pegawai, Bapak PNS misalnya, kamu boleh jadi pengusaha, kamu boleh jadi petani, boleh. Jadi apapun boleh, kamu senangnya apa. Tapi harus jadi orang soleh, itu nggak boleh gagal. Jadi orang soleh itu nggak boleh gagal, karena hidup kita cuma satu kali, nggak bisa kita remedial, diulang lagi gitu ya. Setelah masuk kubur gagal, bangun lagi kalau sebentar mau ulangan gitu, nggak bisa. Nah, jadi cita-cita yang Allah sudah tetapkan itu agar kita menjadi hambanya. Nah, ini harus kita tanamkan dengan kuat kepada anak-anak kita, di keluarga kita, bahwa cita-cita keluarga kita adalah menjadi hamba Allah. Nah, cuma anak-anak ini Bapak Ibu seringkali sebetulnya tidak terlalu mendengar apa-apa yang kita katakan, tidak terlalu, dan tidak perlu kaget Bapak Ibu. Anak-anak itu sampai usia sekitar 14 tahun itu masih menjadi mesin fotokopi katanya ya, duplikator, perekam, ya. Dia akan memperhatikan apa yang didengar, apa yang dilihat, dibandingkan dengan apa yang kita, maksudnya itu yang kita wejangi, kita nasehatin, gitu. Dengar, abang mau kasih nasehatin, kurang nangkep. Yang ditangkap adalah apa yang
diperhatikan itu yang kita lakukan. Ya, maka ketika kita ingin menegaskan cita-cita kepada anak-anak kita di keluarga kita, yang paling gampang adalah menunjukkan kepada anak-anak tersebut. Maksudnya begini, cita-cita itu kan sesuatu yang penting. Ya, cita-cita itu sesuatu yang penting. Kalau tanpa cita-cita, hidup itu akan nggak tentu arahnya. Ya, dengan cita-cita maka jelas arahnya. Maka cita-cita itu sangat penting. Nah, anak kita mengetahui cita-cita keluarga itu dari apa yang kita, orang tuanya, lakukan. Apa yang kita lakukan? Anak-anak melihat apa yang paling penting bagi bapaknya, bagi ibunya, itu dari apa yang dilakukan. Misal Bapak Ibu, kita lagi mengerjakan sesuatu, terdengar suara adzan, terus kita jonjong aja, ya, misalkan lagi pegang HP lah, terus gitu ya, dengar adzan, tidak digubris, jonjong aja gitu, terus aja. Maka anak kita tanpa dikasih tahu itu sudah merekam, sudah berkesimpulan, oh berarti kalau ada adzan nggak apa-apa kita terus main, nggak apa-apa kita terus pegang HP.